Hai guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas dua update kasus yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kasus Tangmo dan kasus Novia. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik dulu masing-masing biar kalian nyambung dengan pembahasan di video kali ini. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Update kali ini cukup mengejutkan dan ada beberapa poin yang sebenarnya sudah kita duga atau setidaknya sudah netizen duga dari awal sejak kasus ini viral. Masih seputar kesaksian dokter forensik Thailand yang bernama Dr. Porntip yang mengungkap bahwa kasus kematian Tangmo bukan sekedar kecelakaan biasa. Atas dasar dari hasil autopsi kedua yang sangat berbeda dengan hasil autopsi pertama. Ada banyak fakta baru yang berusaha untuk dibeberkan oleh Dr. Porntip, tetapi masih ada banyak pihak yang berusaha untuk menutup atau membungkam mulutnya, termasuk Ibu Panida, yaitu ibu dari Tangmo sendiri. Nah, Dr. Porntip sudah mengatur beberapa strategi gimana caranya agar kasus ini bisa terus berjalan dan melawan pihak-pihak yang terkesan ingin menutupi sesuatu. Dr. Porntip bahkan menantang Ibu Panida. Dia bilang, sampaikan pada orang yang menyuruh Anda, saya tidak takut. Padahal nih, awalnya Ibu Panida sendiri yang menyuruh Dr. Porntip untuk menyelidiki kasus kematian Tangmo. Tapi semenjak Ibu Panida menerima beberapa uang, sejumlah uang maksudnya, dari pihak-pihak terkait, Ibu Panida malah balik arah dan berusaha keras untuk menghentikan penyelidikan kasus kematian anaknya. Salah satu strategi yang digunakan oleh Dr. Porntip adalah menggunakan people voice atau tekanan dari masyarakat. Karena ada banyak banget netizen yang mengikuti kasus ini. Enggak cuma dari Thailand, dari Asia Tenggara, seluruh dunia membahas kasus Tangmo. Kalau misalnya banyak orang yang mendesak, pasti akan lebih sulit bagi pihak-pihak ini untuk menutup-nutupi kebenaran kasus. Strategi lain yang dilakukan oleh Dr. Porntip adalah memilah-milah informasi mana yang boleh diungkapkan, informasi mana yang harus disimpan, agar tidak menjadi senjata para VVIP untuk menyerang balik Dr. Porntip. Nah, masuk ke update yang paling mengejutkan. Kita semua pasti nggak asing dengan nama Gatik, sang manajer dan teman dekat yang berada di posisi yang sebenarnya menguntungkan setelah Tangmo meninggal. Ternyata Gatik sudah mengaku bahwa dia memang memberikan kesaksian palsu kepada polisi. Gara-gara ini, Gatik diancam hukuman 2 tahun di penjara atau denda sebanyak 4.000 baht Thailand. Kalau dari sisi Gatik, dia bilang pengacaranya yang nyuruh dia untuk berbohong. Padahal di sisi lain, pengacara Gatik yang bernama Tam sudah membuat klarifikasi di TV bahwa bukan dia yang menyuruh Gatik untuk berbohong. Apakah Gatik kembali berbohong saat dia mengakui kebohongannya? Kenapa pada lempar-lemparan? Siapa sih sebenarnya orang yang menyuruh berbohong? Sampai-sampai namanya aja kayak susah banget buat disebut. Menurut kalian siapa guys? Ada tebakan nggak? Tulis di kolom komentar bawah ya. Wajar kalau banyak yang tidak percaya dengan pengakuan Gatik. Karena dia sudah menciptakan banyak banget drama dari awal kasus sampai sekarang. Ceritanya berubah-berubah, terus sekarang udah ketahuan bohong. Logikanya, kalau dia nggak salah, kenapa dia harus berbohong? Berbohong di depan polisi atau atas nama hukum, bukan cuma dosa, tapi juga sebuah kejahatan yang sangat berat hukumannya. Karena memengaruhi nasib orang-orang lain yang terlibat. Nah, isu-isunya, Gatik sebenarnya udah memberitahu siapa sih sebenarnya dalang dibalik kebohongan atau kasus ini? Siapa sih yang ngasih arahan supaya para saksi berbohong saat diinvestigasi oleh penyelidik? Tapi, dilansir dari Bangkok Post, Kepala Kepolisian Distrik Muang di Nonthaburi, yaitu Kolonel Pol Jaturon Anurakbundit, menolak untuk memberikan keterangan lebih rinci tentang apa yang diberitahu oleh Gatik. Kalau itu tadi update tentang kasus Tangmo Nida, selanjutnya ada update tentang kasus Novia. Sebenarnya belum resmi, tapi udah rame banget di Twitter. Kalau kalian enggak mengikuti kasus ini, kalian bisa klik video ini untuk tahu lebih lanjut apa yang gua maksud di video kali ini. Berbelit-belit ya gua ngomong. Pokoknya nonton dulu video ini, nanti kalian bakal ngerti update yang gue jelasin di video ini. Ternyata dari awal adanya kasus Novia, salah satu wanita yang mengaku sahabat Novia berusaha untuk berargumen bahwa Randy si mantan pacar enggak sepenuhnya salah dan enggak pernah menyuruh Novia untuk aborsi. Bahkan si temannya ini bilang Novia bohong, Novia sebenarnya tidak hamil.
Nah, ini sempat jadi sedikit kontroversi. Seolah-olah pengen kasus Novia nggak dibicarakan, nggak viral, nggak diselidiki. Tapi ternyata ada kemungkinan yang membeli pil aborsi yang diminum oleh Novia adalah temannya ini, bukan Randi. Jadi semacam membantu Randi untuk menjalankan aksinya menyuruh Novia aborsi. Nah, karena update-annya masih belum banyak, kita tunggu dulu aja. Sebenarnya ada apa sih di balik kasus ini? Apakah benar teman Novia sendiri membantu kejahatan Randi? Supaya kalian gak ketinggalan berita dan update-update seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan thank you so much udah nonton video ini. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.